Yang satu cangkir sudah penuh, satu toples sudah penuh, dan saya bawa satu ember yang lebih besar. Artinya wadah rezeki itu harus kita besarkan agar kita bisa menampung rezeki yang banyak. Berjumpa kembali dengan saya, Heribertus Wahyu Wistara, orang biasa yang luar biasa beruntung. Bersyukur, bersuka, dan terus berkarya. Kali ini aku akan bercerita tentang bagaimana caraku membesarkan wadah rezeki. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya kita sama-sama bermain hujan, kita ada beberapa orang, ada teman si A bawa cangkir, si B bawa toples, dan saya bawa ember. Hujannya sama-sama hujan deras, tapi mendapatkan airnya tentu berbeda karena ada yang satu cangkir sudah penuh, satu toples sudah penuh, dan saya bawa satu ember yang lebih besar. Artinya wadah rezeki itu harus kita besarkan agar kita bisa menampung rezeki yang banyak. Nah, ini caraku, artinya ini pengalamanku pribadi, jadi ini bukan teori, tapi ini sudah saya praktekkan, sehingga yang saya ceritakan ini ya kembali ke pengalaman pribadi saya. Mungkin ada yang punya pengalaman berbeda, tapi inilah yang saya alami. Jadi apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah merubah mindset. Jadi sudut pandang yang ada di pikiran kita ini saya rubah. Nah, mindset yang bagaimana? Karena pengalaman saya dulu, saya nggak tahu maksudnya apa yang harus dirubah, karena ya notabene yang saya lakukan saya merasa sudah benar, tapi ternyata yang saya rasa sudah benar itu ada beberapa hal yang belum tepat. Nah, ini yang perlu kita rubah agar kita semakin berbuah. Jadi singkat cerita, kita cek apakah hidup waktu itu apakah hidup saya sudah menyenangkan. Kalau memang itu belum menyenangkan, masih banyak hal-hal yang masih banyak penderitaan atau segala macamnya, itu artinya mindset saya waktu itu ada yang belum tepat. Akhirnya saya koreksi diri, saya mencoba belajar. Ya memang ini kan sesuatu hal yang di luar pengetahuan kita tidak menyadari bahwa itu adalah belum tepat. Jadi ya saya mencari sumber belajar dari luar, salah satunya ya dengan melihat pengalaman orang lain. Makanya dalam waktu yang baik ini saya bercerita tentang pengalaman saya, siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Oke? Jadi mindsetnya itu harus kita arahkan bermindset atau bermental kaya. Nah, ngomongin masalah kaya, bagaimana rasanya kalau ya waktu itu saya selalu memberikan contoh ke saya pribadi. Kalau saya melihat orang kaya, apa yang saya rasakan? Apakah saya iri? Apakah saya jadi benci? Atau bahkan saya turut bergembira, turut bersyukur? Karena terus terang memang waktu itu saya banyak dapat masukan, artinya data yang masuk ke pikiran saya itu kan ada banyak hal yang beredar di luar sana ya. Misalnya orang kaya itu jahat, seperti yang ada di sinetron-sinetron.
terus orang kaya itu nggak peduli sama orang miskin. Jadinya waktu itu saya jadi kurang suka dengan orang kaya, karena waktu itu saya merasa belum kaya. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa menjadi koreksi bagi kita. Terus apalagi yang sudah saya lakukan? Antara lain, dulunya saya sering beli gas yang melon itu ya. Di situ kan ada tulisannya subsidi, maksudnya itu untuk masyarakat yang miskin. Jadi kalau saya menggunakan itu berarti saya masih miskin, saya bermental miskin. Akhirnya saya menggunakan tabung gas yang besar, yang tidak ada subsidinya. Itu membuat saya juga lebih merasa berkelimpahan. Nah, nanti rasa-rasa yang sudah saya rasakan itu kan akan ada proses selanjutnya. Namun sebelum ke situ, selain itu saya juga melakukan kalau berkendara saya menggunakan bensin yang tidak bersubsidi. Pertamax, saya lebih sering kalau di sini saya menggunakan BP ya. Jadi karena ini terkait dengan di dekat rumah saya ada pom bensin BP yang notabene buka 24 jam sehingga saya merasa lebih fleksibel. Di situ juga ada layanan khusus, misalnya kalau kita mengisi bensin di situ, kaca mobil kita dibersihkan, itu kan suatu pelayanan ya. Jadi dengan hal-hal seperti itu saya merasa semakin berlimpah. Selain itu, saya juga merubah mindset saya. Kalau dulu saya setiap membeli mobil itu saya selalu beli mobil second, nggak pernah mau beli mobil baru. Yang pertama, waktu dulu saya juga mungkin belum mampu untuk membeli mobil baru, sehingga saya mencari pembenaran, mencari alasan bahwa mobil second lebih oke karena ibaratnya nilai kerugiannya tidak besar, berbeda dengan mobil baru, harganya jatuhnya terasa besar waktu itu ya. Namun semakin kesini saya selalu membeli mobil dari kondisi yang baru, karena mindset saya sudah berubah. Dengan membeli mobil baru itu setidaknya selama 5 tahun itu, 5 tahun pertama itu minim biaya perawatan ya. Bahkan biasanya yang sudah saya alami, kita mendapatkan free maintain ya, jadi jasa servisnya gratis, dapat sesuatu, banyak hal yang gratis ya selama 5 tahun itu. Dan saya juga menanamkan mindset bahwa saya menggunakan mobil ya maksimal 5 tahun, setelah itu saya nanti akan ganti yang baru lagi, begitu dan seterusnya. Tapi kemarin ada yang tahu kalau saya juga punya mobil Exora, saya belinya second. Kenapa? Ya, mindsetnya sudah berubah, tapi saya memang punya niat membeli mobil jenis itu karena saya sudah menikmati ya. Maksudnya saya sudah suka dengan mobil tersebut, dan saat ini mobil itu kan mobil keluaran Malaysia dan saat ini sudah tidak ada yang baru. Makanya saya tidak bisa membeli baru. Namun demikian, saya mendapatkan mobil yang istimewa ya. Jadi dari mobil yang keluaran tahun 2013 tapi keluar dari showroom itu baru 2017. Jadi fakturnya 2017 dan kilometernya juga sangat rendah. Jadi ya saya anggap ini bonus ya. Tapi next pasti saya selalu beli mobil yang baru. Oke.
Mungkin ada hal lain lagi yang sudah saya lakukan, seperti misalnya kalau membeli sesuatu saya tidak nawar habis ya. Artinya nawar itu kadang-kadang itu kan seni ya. Jadi itu bentuk komunikasi saya coba tawar, udah dilempengin dengan harga segini aja ya, dengan rasa yang tetap berkelimpahan. Akhirnya dia ngasih pengurangan harga, namun kenyataannya saya tetap kasih lebih. Tapi saya senang karena saya merasa berhasil dalam menawar, dan dia pun senang karena akhirnya uang tersebut tidak, nilainya tetap sesuai dengan dia tawarkan. Bahkan seperti misalnya kita bayar parkir, saya kasih lebih, itu juga sesuatu banget karena saya melihat raut wajah tuh bapak-bapak atau siapapun yang jaga parkir di situ, rasanya dia berterima kasihnya begitu tulus dan dalam, dan dia sambil mendoakan saya. Itu adalah hal-hal yang membesarkan wadah rezeki saya. Selebihnya ya dengan rumus bersyukur. Jadi kita bersyukur, bersuka, dan terus berkarya. Saya merasa semakin kesini wadah rezeki saya semakin dibesarkan. Oke, mungkin ada pertanyaan, silahkan tulis saja di komen. Mungkin punya pengalaman lain atau sesuatu yang lebih meneguhkan lagi agar kita sama-sama semakin bersemangat dan semakin sinergi, sehingga kita sama-sama semakin dibesarkan wadah rezekinya. Bila mana video ini bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.